dari kampus GW University. Kita udah ada Virginia Gunawan yang datang dari New York. Halo Ginny. Selamat datang di Washington DC. Dan Ginny ini juga seperti Jaslyn tadi belajar di bidang jurnalisme. Tiga-tiganya jurnalisme ya? Iya, benar sekali. Ini ada apa ini? Kok senang jadi wartawan itu loh? Nah, susah itu. loh, kalau misalkan gajinya nggak gede ya toh. Kalau ketemu sumber kadang-kadang susah dimarahin, dicurangin tolak-tolak. Terus dicurigai, wah wartawan terima duit, amplop dan sebagainya gitu loh. Kenapa? Kok pengen? Sebenarnya dari SMP kelas 2 itu mulai berkecimpung di Terus menulis ya. Terus lama-lama kok seneng ya. Awalnya sih pengen sekolah perfilman, tapi sama orang tua nggak boleh gitu. Waduh. Jadi akhirnya berubah haluan ke jurnalistik. Ditanya dengan Leo, dengan Jaslyn. Ginny itu dapat beasiswa Fulbright ya. Fulbright dulur. Penuh. Itu sangat selektif loh. Jadi Ginny ini salah satu di antara segelintir orang yang dapat Fulbright. Ya, bangga dong Ginny. Ya. Orang tuanya juga pasti bangga. Seneng banget sih, saudara keluarga besar juga pasti bangga itu. Ya. Itu apa itu kiatnya mendapat scholarship dari Fulbright? Kalau boleh tahu. Sebenarnya sih yang harus dipersiapkan pasti bahasa Inggris ya. Harus bisa itu ya. TOEFL-nya itu harus ya ada skor tertentu yang harus dicapai. Terus studi objektifnya juga harus jelas. Tujuannya belajar itu apa? Belajarnya apa? Terus yang paling penting kalau dari Fulbright itu karena dia student exchange, jadi kayak pertukaran pelajar antara orang Indonesia, warga negara Indonesia sama warga negara Amerika. Jadi yang dibawa itu memang kayak pertukaran kultur. Jadi kita harus bisa menjadi representasi dari Indonesia di Amerika. Kulturnya seperti apa loh kamu yang kamu wakili di Kultur Surabaya? Kultur yang seperti apa itu? Saya karena fokus saya lebih ke sosial dan budaya. Jadi yang kalau misalnya banyak sih kayak orang-orang di kampus atau orang-orang Amerika yang lainnya, mereka nggak seberapa ngerti kayak Indonesia itu di mana gitu kan. Mereka kayak, oh Indonesia itu apanya India gitu. Oke, jauh banget gitu kan. Nah, itu yang kayak saya yang harus kayak cerita, oh ya Indonesia itu kayak di sini dan budayanya seperti ini. Ginny ada berapa lama lagi ini kuliahnya? Saya 1 semester lagi, Mbak. Wah, bentar lagi dong. Iya. Waduh. Terus kenapa dulu kok milih New York itu kenapa? Kan rame itu kotanya besar. Iya sih. Itu kan Salah satu alasannya juga karena dia besar, rame banget. Seneng tapi besar nggak nyangka serame itu. Nggak nyangka beragam itu. Semacam itu gitu ya. Iya. Jadi pada awal sempat kaget-kaget gitu ya. Kaget budaya, kaget culture shock, academic culture shock juga gitu loh. Jadi double. apa itu salah satu culture shock di dalam kelas yang Ginny alami? Apa ya, kebiasaan kita kalau di Indonesia itu kan nggak terlalu kalau ngomong di kelas kita yang diskusinya terbatas gitu kan. Tapi di sini dipaksa untuk ayo semua mahasiswa harus punya pendapat, semua mahasiswa harus kasih opininya masing-masing. Terus saya yang awalnya kayak oh ya saya ngikut aja ya. Kebiasaan mungkin di Indonesia yang ya udah gitu. Tapi di sini kita dituntut untuk berpendapat, memberikan opini dan tidak ada opini yang salah. Dan itu memang dirangsang untuk seperti itu, artinya memang sistem perkuliahan dikondisikan seperti itu ya? Iya. Jadi kalau misalkan ada yang diam, pasti akhirnya lama-lama diutik-utik gitu supaya ngomong gitu ya? Iya, makanya tadi makanya bacaannya banyak. Terus kita dituntut untuk cari yang lebih banyak lagi di luar perkuliahan itu sendiri. Dan boleh dibilang nggak bahwa Ginny ini pertama kali hidup sendiri, jauh dari orang tua? Wah, menarik ini. Iya kan? Iya. Bagaimana itu pengalaman Ginny? Nangis-nangis pasti tahu, enggak ya? Kangen. Enggak, awalnya sedih ya, maksudnya kayak mungkin kan saya di Surabaya juga nggak pernah lepas dari orang tua, jadi selalu tinggal dengan orang tua. Yang repot itu ketika biasanya udah disiapkan sama orang tua, kayak makan malam, makan siang, pulang itu sudah pasti ada makanan. Ini yang kayak, aduh kuliah pulang harus masak lagi. Belum lagi kita karena hidupnya itu beda kalau di sini, apalagi New York karena rentnya tinggi, jadi kita yang harus benar-benar
berinteraksi dengan roommate lain dengan budaya yang berbeda, dan itu terasa sekali. Jadi yang awalnya kayak terbiasa dengan orang tua, terus sekarang yang harus membiasakan diri dengan budaya yang berbeda, itu terasa banget. Tapi lama-lama kebiasaan. Ya? Nah, Ginny bentar lagi akan lulus, kemudian Jesslyn sudah lulus. Leo akan 6 bulan lagi kemungkinan. 6 bulan lagi. Nanti kita kumpulin semuanya. Kira-kira harapan mereka apa setelah ini? Jadi jangan kemana-mana, kita akan balik setelah pesan berikut.